Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas pertama adalah kekongruenan. Kekongruenan yang bagaimana yang akan Ibu bahas, yaitu kekongruenan bangun datar. Jadi, dua buah bangun dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, sama persis meskipun misalnya bangunnya yang satu ditidurkan, yang satu diberdirikan. Jadi, ini tuh kalau dikatakan kongruen itu sama persis ya, dua bangun itu sama persis. Nah, sekarang kekongruenan dua segitiga. Misalnya, ada dua buah segitiga, ABC dan PQR. Ya. Bangun di atas berupa dua buah segitiga yang mempunyai bentuk dan ukuran sama. Kenapa dikatakan bentuk dan ukuran sama? Dikatakan kongruen itu kan bentuk dan ukurannya sama, yaitu tadi kita sudah mengetahui bahwa syaratnya ada dua, satu sudut-sudut yang bersesuaian sama. Sekarang di sini ada sudut 80, di sini ada nggak sudut 80? Ternyata perhatikan 80 tambah 65 145. Jumlah sudut dalam sebuah segitiga berapa? 180 kan? Makanya sudut B berapa? Berarti sudut B 35. 180 dikurangi 65 ditambah 80. Ya. Nah, di sini PQR juga sama, ada 80, ada 65, dan ada 35. Nah, berarti untuk sudut-sudut yang bersesuaian sama, artinya sama-sama punya 80 derajat, sama-sama punya 65 derajat, dan sama-sama punya 35 derajat. Makanya dikatakan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Sedangkan sisi-sisi yang bersesuaiannya mana yang sama? Perhatikan, cara melihatnya begini. Sudut 80, 65. Di sini pun 80, 65. Berarti AC sama dengan PR. Ya. Sedangkan, perhatikan, AB sama dengan apa? 80, 35. 80, 35. AB sama dengan PQ. Nah, yang ketiga adalah, perhatikan ini, 65, 35. 65, 35. Berarti BC itu bersesuaian dengan QR. Atau sama dengan QR. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, tanda kongruen itu seperti ini. S terbalik ada sama dengan. Ya. Nah, kemudian Ibu akan lanjutkan dengan kesebangunan. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Perbedaannya dengan kekongruenan hanya di nomor 2. Kalau kekongruenan itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan kesebangunan syarat keduanya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nanti dengan contoh akan lebih jelas ya. Kemudian perhatikan kesebangunan dua bangun datar, misalnya ada dua persegi panjang, yaitu ABCD dan PQRS. Ya. Jadi di sini ada keterangannya bangun di atas berupa dua segi empat yang mempunyai bentuk sama, tetapi ukuran berbeda. Nah, kita akan buktikan bagaimana. Perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Misalnya sudut A sama dengan sudut P. Terus sudut B sama dengan sudut I, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Ya, karena persegi panjang kan masing-masing 90 derajat ya. Nah, sekarang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama tuh maksudnya bagaimana? Perhatikan. AB per PQ ini kan 16 per 24. Nah, perbandingannya kan 2/3. Nah, kita lihat sisi yang lain. AD
per PS 4/6 sama 2/3. Inilah yang dikatakan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Perbandingannya sama 2/3 antara persegi panjang kecil dengan persegi panjang besar 2/3. Jadi di sini dikatakan AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan CD per RS sama dengan DA per SP. Nah, ini sudah Ibu tuliskan. Jadi, karena memenuhi keduanya, maka bangun ABCD atau persegi panjang ABCD sebangun dengan PQRS. Kalau lambang sebangun itu S terbalik. Kalau kongruen, tadi ada sama dengannya di bawah. Kemudian akan Ibu lanjutkan ya dengan rumus kesebangunan yang lain, yaitu kalau Ibu katakan rumus 1 tuh ini ya, yaitu jika ada sebuah segitiga ABC, ini tidak harus siku-siku ya, pokoknya segitiga ABC, kemudian di sini dikatakan ada DE sejajar BC, maka berlaku rumus, perhatikan ya, ini dua garis sejajarnya di sini, di hadapan dua garis sejajar itu kan titik A. Nah, kita mulai dari A. AD per, balik lagi, AB, ya perhatikan, ulangi, AD per AB sama dengan, perhatikan ini, AE per AC sama dengan DE per BC. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau rumus yang kedua, jika ada sebuah segitiga ADE ya, dengan diketahui sudut BCD ini dengan sudut DAB berjumlah 180. Ini berjumlah 180 ya. Maka berlaku rumus, perhatikan, yang berjumlah 180-nya kan di sini. Jangan memulai dari segi 4 ini. Kita mulai dari titik di luar segi 4 itu, yaitu titik E. Ya, perhatikan. EC, kalau Ibu biasanya anak-anak itu disuruh mengingatkan gini. EC kecil per besar nyebrang per EA sama dengan EB kecil per ED besar nyebrang. Jadi kecil per besar nyebrang sama dengan kecil per besar nyebrang sama dengan BC per AD. Ya, itu rumus 2. Kemudian ada satu lagi. Jika ada sebuah segitiga ABC, siku-siku di A, ya ini BAC-nya 90, dan AD tegak lurus BC. Nah ini, AD tegak lurus BC. Maka berlaku rumus, perhatikan, kalau AB kuadrat, kita mulai dari B. BD kali, balik lagi, BC. Kalau AD kuadrat, kita mulai dari D. DC kali DA. Kalau AC kuadrat sama dengan CD, kita balik lagi ke C, kali CB. Mudah kan untuk mengingatnya? Nah, kemudian Ibu lanjutkan dengan contohnya. Contoh 1. Ada sebuah segitiga PQR dengan ST sejajar PQ. Nah, ini kita tentukan nilai X. Nah, kita ingat-ingat lagi tadi di slide sebelumnya, ini pakai rumus 1, 2, atau 3? Ini rumus 1. Kenapa? Dalam sebuah segitiga ada dua buah garis sejajar. Maka kita pakai rumus 1. Karena yang lengkap itu adalah yang ini, ya maka kita pakai yang garis ini, yang kita pakai, yang gunakan, yaitu, perhatikan, RS per RP sama dengan RS per RP sama dengan ST per PQ. Nah, kita tinggal masukkan aja ST per PQ. Kita masukkan aja angkanya. RS itu 4, RP itu adalah RS ditambah SP, 12 sama dengan ST itu 2,
PQ itu X. Ya. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, mencari X, jangan sekali-kali kalian, ini kali kelamaan, langsung aja. X sama dengan gandengan, ini kan kalian silang. Gandengan yang bilangan lengkap, 2 kali 12, dibagi gandengannya X, atau yang ditanyakan. Ya, langsung sama dengan, perhatikan, 12 dengan 4 dicoret dapat 3, 3 kali 2, 6. Ya. Jadi nilai X-nya adalah 6. Untuk contoh selanjutnya, contoh 2, ada sebuah trapesium ya, ABCD dengan AE3 dan ED4, AB14, DC35. Ini ada garis EF ya. Hitunglah EF panjang EF. Nah, jawab. Sebetulnya ada 2 cara, tapi cara ini adalah cara yang paling mudah ya. Tapi ini harus menghafalkan rumus. EF adalah atau sama dengan AB kali silang ya, di atas AB kali bawah, ED atau DE, ditambah DC, ini bawah, DC kali atas AE, per AD. Ya, kita tinggal masukkan aja angkanya. AB itu 14, DE itu 4, DC itu 35, AE itu 3. Ya, per 7. AD-nya kan AD 7 sama dengan 14 kali 4 itu 56, ditambah 35 kali 3 itu 105, per 7. 56 ditambah 105, 161. 161 dibagi 7 sama dengan 23. Jadi EF-nya adalah 23. Contoh selanjutnya, ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan CD tegak lurus AB. Ayo pakai rumus berapa? Rumus 3. Hitunglah panjang CD. Ingat kemarin atau di slide sebelumnya, CD kuadrat sama dengan DB kali DA. Tinggal kita masukkan aja. DB itu 8, DA itu 32. Maka CD sama dengan, kalau di ruas kiri ada kuadrat, ingin dihilangkan, maka yang sebelah kanan ada akarnya. Jadi CD sama dengan akar 8 kali 32 sama dengan 256, sehingga nilai CD atau panjang CD sama dengan 16 cm. Kemudian contoh keempat. Ini artinya kalau sudut ini dengan ini sama, berarti sudut yang ini dengan ini jumlahnya 180. Artinya sudut STR ditambah SQR sama dengan 180. Ya. Kita ini pakai rumus berapa? Rumus 2. Ya, pakai rumus 2. Nah, perhatikan dari gambar di samping, hitunglah TR. Nah, perhatikan kalau rumus 2 itu kan kecil per besar nyebrang sama dengan kecil per besar nyebrang. Nah, perhatikan PT kecil kan, per besar nyebrang PQ sama dengan PS kecil per besar nyebrang PR. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. PT itu 12, PQ itu 9 tambah 11, 20, sama dengan PS 9 per PR. Ya, maka PR sama dengan, seperti tadi Ibu katakan, bahwa kalau perkalian silang gini, kita kalikan gandengan bilangan saja, 9 kali 12, per gandengan yang ditanyakan. Nah, kemudian 9 dengan 12 kita coret dibagi 3. Ini dapat 3, yang 12-nya dapat 4. 20 dengan 4 dicoret, dapat 5. Maka PR-nya sama dengan 15. PR 15. Yang ditanyakan adalah TR.
TR sama dengan PR dikurangi PT, ya kan? PR-nya itu 15 dikurangi PT 12, maka TR-nya 3. Nah, hanya ini yang bisa Ibu berikan. Jangan lupa kalian di kolom komen YouTube ada absen, ya, tulis nama dan kelas supaya Ibu tahu siapa saja yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Selamat belajar, semoga sukses. Salam sehat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan loncengnya dihidupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.